River juga, Oke. Baxia dan juga Fanny. Valen juga di ban. Yap. Karena udah sering nih Papulung Valen ini kan kayak secara nggak langsung juga ngedinai Sora juga kan. Kesini-sininya Sora kan? Sora juga. Kesini-sininya. Sini-sininya sih. Sora nggak bro? Masih ada banyak pilihan sih, tapi Sora juga fine harusnya. Iya kalau emang mereka nggak ngambil Sora kenapa ngambil Pak Valen Iya. dihilangin duluan gitu? Dihilangin duluan, dia buat Luffy berarti. Atau jangan-jangan ya flex lagi. Yep. Onyx emang masih mau nunjukin kalau ini bisa ditaruh dimanapun. Even mungkin buat Kelra juga kan. Karena dengan adanya Freya yang ditutup, berarti apakah ini adalah sinyal bahwa Altrigo ingin bermain marksman? Kemarin kita udah lihat juga nih Harvey pakai opsi dia, Trinity. Works banget. Skypierce, Trinity. Itu serem sih emang. Cuma kayaknya nggak di semua game bisa dibawa sih. Yep. Pasti dengan ada situasi dan kondisi yang emang menentukan juga ya kalau emang ini bisa dikeluarkan di hari ini, wes dikeluarin kalau enggak ya enggak. Dan 2 hero sekarang. Marcel kah? Available sih. Hilda ternyata. Dan Eve. Gue kayak, Dikasih kan. gue kalau sama Marcel ini gak tau gue kayak masih trust isu aja sama nih hero bro. Karena Bapak belum ketemu yang bener-bener jago kali. Trust Saya juga. isu itu gue sama Marcel. Kayaknya kamu pernah dikurung ya sama Marcel. Terus Sering. musuhnya nyamperin kamu gitu. Emang traumatis ya. Kayaknya yang solo-solo juga ngerasain sih Pak. Player-player solo tuh pasti ngerasain. Coba katangan kalian guys yang merasakan Marcel public guys. Nah boleh. Ketik 1 ya kalau gitu. Ayo coba Kalau mau nongol- ketik Onyx boleh di komen. Dukung Onyx, ketik AE juga boleh. Ya, yang merasakan ketemu Marcel lah, ketik apa selalu dah. Karena Lim juga sempat ngerasain dia main Fanny, dia terbang masuk ke dalam golden hour-nya Marcel. Beku dia. Soalnya kan yang di dalam Golden Hour sekarat pak. Iya. Kan tugas saya dong bersih-bersih. Iya. Kalau yang dalamnya dipoto kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Benar, itu dia. Cloud. Oke. Ini udah ada gambarnya setelah adanya Ben Freya dan Ben Harit juga ternyata. Ini Altrigo kayak udah menyiapkan dia bakal play around Cloud dan sisanya nanti bakal dikasih ke Yasuke, mungkin hero-hero yang bakal punya durability atau kayak Leomord gitu, Suyo yang ketinggalan di sini. Belum di ban juga. Bisa. Larinya kayak intinya ada damage ya. Di arah jungle mungkin. Tapi ya Hilda ini kayaknya memang jadi salah satu hero yang bakal lumayan laris. Ya karena bukan hanya screeningnya nih, tapi vision di awalnya itu loh. Yang enak banget, midnya jadi bebas, Be. Iya, dan cukup ya kalau kita ngomongin soal damage, apalagi buat di early game dan Kari di ban. Ini buat teman-teman in case kalian bingung ya, Bang itu apa ban kelima dari Altrigo? Itu Kari. Tapi pakai skin MPL lah teman-teman ya. Ya, Kari ya. Kari. Hero apa tuh Bang? Hero baru, Kari, itu Kari. Itu nanti banyak yang bilang kan, Bang itu Coach Saber kenapa ban Selena? Kan udah ada Pasha. Bukan, itu Kari Itu teman-teman Kari, ya. skin MPL ya. Marksman, skin MPL teman-teman ya. Enggak, takutnya loh, takutnya. Emang mirip kebetulan ya. Wah, habis XP-nya bro, ditipisin banget ya. Jadi pisin buat Nino ya. Apalagi Valentina udah nggak ada, lapu-lapu juga udah nggak ada. Kemarin juga Nino tampil banget dengan lapu-lapu. Dia buying time-nya luar biasa banget. Langsung ke arah Frederick. Wah, ini ada satu hero yang jago banget juga dipakai Nino. Arlot ini. Ya, Frederick Arlot. Kombonya udah dapet. Atau jangan-jangan Ninonya main hero damage lagi. Oh, tapi kalau misalkan Arlot ketemu Sora sih pede sih harusnya. Enak landingnya juga kan? Enak landingnya nggak kalah-kalah banget. Sama-sama level 4 di Pendant juga kan. Bedanya mungkin di Sora yang lebih bisa punya jarak lah untuk nge-clear. Oke, tapi tergantung dari Onyx. Apa yang akan diambil? Mereka mau galakin early game-nya. Di Sunsin? Mereka bawa Chow dan juga Yishun Shin gold lane. Oke. Ini berarti menandakan kalau mereka akan terus mencari cycle-nya. Mereka akan terus team fight ketika memang ready. Beberapa ultimate-nya contohnya ada Veil Turco Ayam. Contohnya ada Farsi juga dengan Feather Air Strike. Dan Chow dengan Jet Kunedu. Cukup Jet Kunedu langsung knock up. Bisa disambut dengan Veil Turco Ayam. Oke. Untuk nih Sunsin Gold ya, gue lumayan setuju dengan itemnya CV kemarin loh. Jadi Hunter Strike langsung strike ke Blade of Despair. Iya. Karena ya 2 item aja nih, karena kan Golden juga 5 menit pertama kan, dapat Iya. goldnya kan. Atau ya kalau mau item cooldown dulu baru Blade of Despair. Pokoknya langsung ke Malefic atau Blade of Despair sih. Iya, karena harus cari item mahal. Iya. Dia bukan jungler nih, bukan yang harus turtle, dia bukan yang harus repot-repot rotasi. Dia bisa farming aja di lane-nya dia, tapi seenggaknya ketika dia join, impact-nya udah ada. Udah kelihatan lah arah gameplaynya kemana ya. Makanya item mahal tuh wajib. Dan last pick, Arlot kan?
Arlot connect banget sih, tapi ternyata itu dia Lukas. Untuk objective fight yang bos. lebih brutal lagi. Sakit sih, sebenarnya untuk laning juga Lukas lumayan oke. Karena adjustment terakhirnya kan skillnya dia kalau kena minion, dia dapat darah. Dapat darah, dan ditambah lagi dengan adanya Unleash the Beast. Jangan lupa ya nanti di level yang keempat, dia sangat-sangat memungkinkan untuk megangin lini depan. Nah bedanya kalau di jungle mungkin Unleash the Beast itu agak kurang pas setelah dia level 4. Ya, dan jangan lupa battle spell. Dia bisa banyak nih, bisa Flicker, bisa Vengeance. Optionnya benar-benar terbuka banget buat Nino. Ini Arfi juga nih udah dapat hero nyamannya juga ya. Cloud kita tahu gimana, M7 kemarin Cloud yang dipegang juga ya. Yeah. Salah satu momen-momen menegangkan yang emang kita lihat bersama-sama juga waktu itu. Buset dah ini di belakang kita, buset. Rame buset. banget rame. Kan 5 malam minggu kan, wajib loh. Wih, mendadak hilang. Oke, berarti ini waktunya. Jadi match kedua di malam hari ini. Dengan 3 match yang akan kita lihat. Tapi sekarang, di game yang pertama, langsung saja MPL Arena mana suaranya? Wow. Malam minggu di MPL. Iya, satu hari 3 match. Buset. Dan langsung dikasih ini rematch final season kemarin. Langsung. Langsung. Cuman ini best of 3 aja ya. Ya, gue penasaran sih matchup Lukas di awal. Sebenarnya kalau ngelihat dari hero, ya Lukas sendiri juga dibilang menang banget, enggak. Karena kan ya kalau untuk laning clear dia nggak secepat itu. Harus dipilih. Oke. Dan Kelra. By what? By what? Sampai. What? Flicker! Ada Flicker yang kepake, otomatis ada status yang bertambah juga. Dan ingat Kelra, dengan ini Shunshin, pasti bakal lebih unggul di laning. Aduh hit! Yap, dan sekarang coba lihat Alek yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masalahnya tadi kena sabet juga gitu loh. Wah, asli itu bener-bener ngadu mental sih tadi. Iya. Adu Oke, basic attack. tapi Kairi, hei, satu terakhirnya Kairi. Dengan sepatu migration yang memiliki masih sempat untuk kabur. Masih aman untungnya ya. Dapetin juga tadi monster jungle-nya lumayan nambah XP juga di awal. Dari segi emblem, fighter padahal tadi deh. Iya. Belum fighter, Master Assassin. Makanya di sini masih kalah dari Cloud-nya. Nah, lumayan berpengaruh ya, ada nerf juga kan karena adjustment dari emblem fighter terakhir. Dikurangi dari adaptive attack-nya. Jadi nggak terlalu yang masif banget untuk di early game. Dan sekarang laningnya jadi dikuasain sama Kelra tentunya. Oh tadi karena killing spree juga sih. Makanya darahnya sempat nembak kan. Iya. Kerasa banget tadi itu 200 nembaknya. Sementara untuk turtle pertama, hati-hati jungle tank. Sekuat itu loh di turtle pertama. Wah ini. Wah, Diadu lagi. oke. Quantum Charge. Save the day untuk Harvey. Gak jadi kena solo kill lagi untuk kedua kalinya. Itu dia. Tinggal menunggu waktu flicker ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada flicker dan kalau momen kayak tadi udah pasti di flickerin agresif. Pasti ya, Traceless Flicker ya. Ini mulai tertekan tapi Arfi. Yang BMI-nya tadi cukup agresif dan membuat pergerakan dari Kelra mundur. Masih coba untuk melawan sementara di turtle. Kairi? Oke, dan ada satu real one manipulation. Langsung dibuka Hijube. Dengan jarak yang masih cukup jauh namun pada berbeda. Dan Kairi menjadi korban pula. Dan turtle menjadi miliknya Yasuke. Tapi Hijube malah menjadi korban dan Arfi. Blazing Duet mengcover damage yang sangat-sangat baik untuk Yasuke. Not be down tadi. Ini jadi sebuah keuntungan yang sangat nyata untuk alter ego. Yap, bahkan untuk sekarang Kelranya sendirian saya di bagian bawah. Kelra Didive? dihajar, tapi ternyata tidak semudah itu mendapatkan Kelra. Bahkan sekarang Arfi mau pergi ke Marquez. Arfi masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Masih aman tadi. Permainan BMI yang tenang banget. Gak gampang untuk ditumbangin tadi. By the way, Kiboy belum level 4 juga dan sekarang udah. Iya, dan Kelra nggak pulang. Saya Nggak pulang. satu wave, bos. Ya clear dulu. Udah pasti ya, Gold Lane harus ada sisi egoisnya sedikit. Ini mana dia tetap masih mau farming dibandingkan dengan pulang nantinya. Wah, talent prediction by Gope lagi. Lah ya udah pasti kan ini orang yang paling dikangenin sama Sonic soalnya. Pak Pulung. Iya dong. Sendiri. 2-0, 2-1 ya. Sendiri lagi aja. Iya. Sabar ya, ini Way of Dragon. Weh, itu dia ada satu wave dragon udah jadi keluarkan pula, hei. Dan Nalek kembali menjadi korban. Easy kill sih, tapi dia Buset. ngebuang source lumayan banyak ya. Ya karena Kelra juga udah selesai dengan Hunter Strike, jadi otomatis ya Aleknya bakal nerima damage yang lumayan tinggi sebenarnya di sini. Penetration juga udah lumayan ada dari awal. Dan jangan lupa ya, Kelra kan emang assassin. Tambah Hunter Strike. Semakin lebih dalam tentunya damage ke Alek. Mantap banget ya pastinya. Baru awal musim tuh dia nyanyi ya itu. Gak apa-apa loh. Kan kangen, kenapa ya? Orang Iya. kangen loh. Mumpung lagi di MPL Arena loh.
Sementara di mid rotasinya nggak bisa ngimbangin kayaknya dari Hijume tadi ya. Karena Wings by Wings ini memang menjadi pembeda yang jelas antara Yif dan Parsha. Ya. Kalau di teamfight mungkin ya, kalau kita ngomongin soal Hijume lebih dibuat enak karena ada efek slow juga. Ice Queen juga nanti bakal jadi faktor penentu. Tapi buat Suns di early game kayak gini, Wings by Wings-nya yang bakal ngebuat dia lebih aktif dalam teamfight. Oke, Yasuke cukup miss tadi dan sekarang waktunya langsung ditendang. Dan berhasil tadi diantarkan dan itu dia ada satu blazing duet. Namun hanya ada Kiboy di bagian belakang menjadi target dari RP, tapi RP-nya masih free juga untuk bisa mengatakan damage. Balik area belakang, coba lihat Lurpinya, David Flicker masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang dari Onyx. Itu dia commit yang dilakukan oleh Onyx. Mereka pakai semua spellnya untuk maju tadi. Untuk langsung agresif. Mereka dapetin killnya dan sekarang objektif terbuka. Harusnya ini free untuk Onyx. Ya udah pasti ya, timing untuk fight-nya juga bagus banget dari Onyx. Mereka mempertimbangkan Aldrigo akan grouping berlima di area mid lane. Dan mereka team fight-nya buka duluan dengan The Way of Dragon dari Kiboy. Wah, apakah Ini memang... sih, gimana ya, Kelra tuan tanah ini, Lim. Iya, dia udah 3 menang poin item. kill, 3 assist loh. Level, item, semua udah unggul lah. Tapi Kiboy... Coba flank kan? Oh, enggak. Arvi juga masih ada Purify. Gampang banget dibalikin tadi pastinya. Dan sekarang udah pakai War Axe ya? Sora rata-rata. Ya, rata-rata Sora ya. Dan Nino juga sama War Axe juga karena emang masih butuh untuk mendapatkan spell fame-nya dari Rasengan yang dia miliki. Yep. Iya, balik lagi ya untuk Harvey. Semenjak kalah lane tadi emang udah langsung kelihatan gapnya, tapi mencoba buat mengejar pelan-pelan banget. Walaupun udah punya Demon Hunter Sword, tapi lihat Kelranya udah mendekati banget nih, dia udah punya Azure Blade juga untuk menuju ke Endless Barrel. Oke, berarti cooldown dulu ya. Main cooldown. Mungkin 30 udah cukup kali ya. Jadi kayak nggak harus pakai War Axe juga. Next mungkin ke Malefic Atau Blade of Despair. atau Blade of Despair ya, seperti yang kita perbincangkan tadi. Item keempatnya boleh banget ya, langsung ke full damage. Yap. Oke, dan itu dari satu blazing duet. Langsung dikeluarkan pula. Kelra berhasil selamat. Ini pertarungan di Gold Lane lebih sering daripada di XP Lane ya. Yap. Lebih sering adu mekanik loh mereka ini. Walaupun kayak gitu di atas tetap bisa dihancurin juga. Oke. Ada 1 melawan 2, akan seperti apa lagi? Langsung dilompatin dan Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Wah, ini pick up yang manis banget loh. Sebelum objektif netralnya muncul, atasnya dapat, turretnya dapat, dan goldnya akan ngebus lagi. Ya, Heaven's Right yang sangat-sangat on point sekali ya, karena flickernya juga udah ke-trigger dari Nino. Informasi yang bagus banget untuk Onyx. Wah, ketendang lagi, dikeroyok lagi dong untuk kali ini. Oke. Wah. Nah, selesai sudah, bahkan sekarang Alec yang tertinggal sendiri. Yang Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan, tapi ternyata masih dikejar sampai dalam, sampai habis. Langsung ditabrak. Gak dikasih nafas sama sekali bahkan dari initiate Kiboy. Di follow ada Kairi. Sekarang mereka ambil semua yang bisa mereka ambil. Wah, ini bener-bener dive yang sangat terstruktur sekali. Agro turretnya dipertimbangkan, gak ada yang rugi sedikit pun. Onyx langsung leading 3000 gold. Wah, hitnya dapat juga. Semua, Be. Semuanya benar-benar dikuasain sama Onyx. Turtle juga 2-1, dikasih ke Kelra wasitnya. Agar bisa menjadi satu-satu sumber damage nanti di late game. Ya, karena Kalaupun buffnya- late game-nya ada. buffnya Ini mid lumayan. game-nya benar-benar bakal coba buat dibungkam duluan nih pelan-pelan. Yap, ini mah sinyalnya juga untuk tim lain ya. Onyx udah kembali loh. Oh, lebih ke Onyx masih kok. Onyx. Masih kok. Masih. Ya kemarin juga kan juara aja mereka. Ini top lane Arvi. Dikejar sama Lutfi kan. Oke, dan RP seperti apa lagi nasibnya? Namun masih dikejar pula dengan ada Kiboy tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam area blazing duet RV. Bisa di cancel tadi ya. Queen Swing. Ah, ini di item keduanya ada cooldown reduction lagi. Dan jangan lupa nih, ketika Queen Swing-nya ke proc itu ada defense juga yang bikin dia kuat banget nanti di depan. Ya, dan otomatis akan ngebuat lagi ya bagaimana Lutfi dengan damage-nya atau bahkan dengan sustainability yang dia pilih dari Cloud. Semakin lama dia untuk bisa ditumbangkan. Kalau di skip juga nggak bisa, soalnya ingat ini Sora bisa pegangin banget untuk Eve-nya. Banget bahkan. Banget. Vision? Karena ya real world manipulation Eve diem kan. Iya. Karena harus defense bawah dulu, walaupun nggak bisa kelihatannya. Karena zoning dari Suns, sebelum kita di vision dibuka Kelra. Untuk pick up, oh Kairi. Wah, udah berhasil tadi sepertinya menangkap karena beberapa play dan langsung dilanjutkan saja dengan ada Sora. Barusan Pilot Koi mengeluarkan pula Yasuke-nya down walaupun untuk sekarang Kairi pun harus membayar dengan nyawanya. Oh, Nino. Namun dia cuma menjadi korban tapi Nino masuk ke belakang. Nino masih berjuang sendirian Nino. Bisakah dia bertahan? Ada Jet Kudo tadi udah berhasil langsung diatangkan pula tapi Kelra-nya coba lihat damage begitu menyakitkan mulai maju ke arah terdepan. Kelra menjadi momok yang begitu mengerikan untuk kali ini. Dia contagious damage yang stabil dari Sansin Gold Lane. Membuat Arvi kali ini masih kejar. Maju mulu kagak ada gigi mundur. Makanya, oh maju lagi. Oke, maju lagi mereka dan sekarang coba dan Alec hampir menjadi
santapan juga. Maker ini- terbuang. Ini tapi jujur ya, Onyx nggak mau Alter Ego pegang tempo sedikit pun loh. Mereka terus pegangin temponya, mereka terus kurung permainan dari Alter Ego-nya Onyx. Belajar banyak dari M7 kemarin, Onyx bermain dengan tempo. Mereka nggak mau sedikit pun ngasih kesempatan buat Alter Ego build up. Dan sekarang Onyx membungkam semua lininya. Makanya dari tadi dia cuma mau maju dan maju Pak Pulung. Karena mereka tahu, mereka yakin Alter Ego juga bakal react, maju balik. Iya. Bahkan banyak yang bilang gini tahu, katanya Alter Ego gameplaynya tidak berubah sama sekali, makanya sampai banyak yang udah bisa baca. Iya. Mungkin Onyx salah satunya. BTR juga kemarin, salah satunya ketika ada Lord. Dan sekarang bisa kita lihat, ketika Lordnya didapatkan oleh Onyx, let's see apa yang akan Onyx lakukan. Permainan 3-2 biasanya akan menjadi solusi dari Alter Ego. Bisa bareng Kairi, bisa bareng Keyboy. Bisa bareng Keyboy. Mereka ternyata membiarkan Sora dan Chow-nya sendirian. Tapi Blade of Despair tadi udah dikantongi juga sama Keaura. Damage-nya sudah pasti cukup. Dan itu jadi masalah. Mau Belum dikejar? Wings by Wing Suns. Oke. Ready flicker sih. No, enggak. Mereka mungkin nunggu juga, ngasih pressure aja biar gak keluar. Karena ketika zonanya udah dijaga sama Onyx, ya di situ udah susah banget ke defense-nya. Lutfi? Wah, ngeganggu aja. Oke. Memancing tadi. Melihat seperti apa react yang akan diberikan oleh Alter Ego. Tapi ternyata Alter Ego cukup sabar. Masih ada Holy Defense juga di bagian atas. Dan ngeliat dari winning condition-nya, Be, sebenarnya dari AE masih punya high ground defense loh. Masih sih, masih ada Yves. Ada Reward Manipulation, ada Blazing Duet juga. Tapi ya sekali lagi emang dari awal kita udah expect ini Gwyn Chow. Early game-nya pasti bakal sangat-sangat chaotic banget. Lutfi, Wah, diprok abis sih. Sayapnya udah keprok sih, udah lumayan ya. ya udah lumayan. Biar dia nggak bisa masuk high ground dengan mudah. Tapi balik lagi masih punya Regen di bawah. Di force kayaknya. Boy ngebuka vision. Dan masih aman sih sampai saat ini, walaupun sakit banget panah dari Keaura ya. yap. Kayaknya Winter dia bisa langsung jump in sebenarnya dengan Spiral Migration. Kalau defense udah pada kepake, udah pada ke-trigger semua. Atasnya masih gede, ini layak banget buat dicoba sebenarnya oleh Onyx. Whip. Kelra balik lagi. Masih aman ternyata. Masih belum bisa untuk didobrak dan Alter Ego masih bisa defense sampai saat ini. Wah, tapi harus hati-hati nih, udah Divine Glaive juga dari Suns. Arvi kalau kena satu kali Feather Air Strike, udah lumayan banget sih damage yang bakal dia terima. Sementara untuk winning condition, 7.000 gold. Wah, ini harus nungguin Onyx yang ngelakuin misplaynya, tapi sulit banget. Yap. Nah itu dia. Reward Manipulation. Sans mundur dulu Keyboy. Kehilangan begitu banyak SP yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun sekarang, Alek masih berusaha untuk bisa melakukan Kairi. Tapi ternyata Kairi malah tertangkap basah. Dan Kairi pun langsung menggila Blazing Duet. Arvi pun tadi mengatakan damage-nya. Namun belum ada yang tumbang. Ada guntingan dari Alek yang sebenarnya terbaca, Be, oleh Kairi. Sayang sekali tadi overdive. Dia pakai lompatan dari Special Migration ini untuk maju dan gak bisa kabur lagi. Ya dan jujur ya, emang Alek menelan banyak sekali damage yang seharusnya bisa keluar ke arah Arvi atau Hijume. Itu damage-nya dari Suns tadi. Wishing Lantern-nya juga banyak banget yang keluar, tapi Chestes fall down thanks to that item. Ini Alek masih bisa survive, tapi inget Alek udah gak punya flicker. Once Keyboy dapetin Alek juga tetap bisa dimakan. Targetnya banyak sekarang. Targetnya makin banyak, karena Battle Spell udah mulai keluar. Jadi rumput sebelah kanan juga ini dikuasain banget. Alter Ego walaupun mereka kalah gol tapi nggak terlihat under pressure ya. Iya. Mereka masih bisa ngebuka vision dan mempertahankan zona. Coba buat paksa fight back ya, karena mereka juga punya Fedrin, mereka punya Hilda. Mereka nggak kalah vision, cuma kalah setupnya doang mungkin. Boy, Bukan target yang bagus kayaknya. bukan. Ada immune dan lincah banget juga kan. Ya, ready flicker juga kebetulan kan. Oh, gak ready flicker jadi mungkin itu sudah pok aja. Naris. Hampir. Itu kalau kena stun udah pasti purify sih. Karena Pasti. kalau dia nggak pakai udah tumbang 2 kali tetes tadi darah segitu. Oke, Alek ketahuan. Namun sekarang coba Arvi-nya mulai maju ke arah depan. Yazuke masih nahan di area Lord. Kelranya akan menjadi satu damage utama tapi mulai maju ke arah depan. Coba lihat Kelranya. Kairi berhasil tapi Kairi mendapatkan ke arah Lord tersebut. Satu terakhir Kelra. Gagal didapatkan oleh Nino banget. Sekarang ada Wayne of Lantern dan udah banget tapi Arvi-nya malah di cancel karena Jet Kudo yang udah tapi Arvi tertipu. Suns berhasil mendapatkan dengan Fair Strike. Lagi-lagi Suns. Flicker yang ofensif gak berhenti. Oke, masih ingin maju terus-terusan. Belum ada yang tumbang dari Onyx dan Best. Terbuka begitu lebarnya dan ini dia korban lanjutan bisa didapatkan. Bahkan Hijume pun langsung ditendang. Tapi masih gagal. Hijume dikurung di dalam pekarangan rumahnya sendiri. Dan Best selesai. 1-0. Permainan agresif yang
Gak kendor sama sekali.